semuanya, kami dari kelompok N, subkelompok yang pertama akan menjelaskan mengenai olfactory training untuk merangsang indera penciuman bagi penyintas COVID-19 yang menderita anosmia. Let's check this out! Pada bulan Desember tahun 2019 terjadi wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan menyebar ke seluruh dunia. Menurut World Health Organization atau WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Angka kejadian kematian terus mengalami kenaikan dan tentunya pandemi COVID-19 ini berdampak besar pada sistem perawatan kesehatan global dan stabilitas ekonomi. Bukti klinis menunjukkan bahwa virus corona ditularkan antar manusia. Manifestasi utama pada pasien COVID-19 yaitu demam, batuk, dan sesak. Selain itu, pasien dengan infeksi berat dapat menimbulkan manifestasi neurologis seperti perubahan fungsi penghidupan. Disfungsi penghidupan termasuk anosmia dan hiposmia dinyatakan sebagai salah satu gejala pasien COVID-19. Anosmia merupakan suatu kondisi di mana seseorang dapat merasakan sensasi penghidupan. Salah satunya disebabkan karena adanya infeksi saluran pernapasan atas. Anosmia menjadi tanda khas infeksi SARS-CoV-2 pada tahap awal. Prevalensi anosmia pada pasien COVID-19 terjadi peningkatan dengan adanya salah satu gejala yang muncul dari COVID-19, salah satunya intervensi non-farmakologis yaitu dengan menerapkan olfactory training atau OT. Olfactory training menggunakan teknik berulang-ulang berupa bau-bauan. Maka dari itu kami mengangkat topik olfactory training bagi penyintas COVID-19 yang menderita anosmia. Apa sih olfactory training itu? Olfactory training merupakan intervensi baru yang digunakan untuk meningkatkan fungsi penciuman dengan sering mengendus dan terpapar bau yang kuat. Bau seperti bunga, buah, aromatik, dan resin dapat memberikan rangsangan yang baru terhadap bulbus olfactorius. Indikasi utama pada olfactory training yaitu terjadinya disfungsi penciuman pasca infeksi, pasca trauma, dan idiopatik. Bisa juga karena penyakit Parkinson dan invasi virus corona. Yang kedua ada indera penciuman. Indera penciuman yaitu salah satu indera yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar melalui aroma yang dihasilkan. Indera penciuman dapat mendeteksi, memberikan kode, dan membedakan ribuan bahan kimia kecil yaitu odoran. Indera penciuman tidak hanya untuk mengidentifikasi bau saja dan membedakan bau saja, namun dapat menambah atribut. Atribut emosional dapat mempengaruhi suasana hati dan pikiran. Indera penciuman juga dapat bertindak sebagai katalis dalam interaksi sosial, yaitu memodulasi perilaku dengan hubungan interpersonal. Lalu yang ketiga itu ada penyintas COVID-19. Apa sih penyintas COVID-19 itu? Penyintas COVID-19 yaitu orang yang berhasil sembuh dalam melawan penyakitnya dengan melalui upaya penyembuhan. Yang keempat ada anosmia. Anosmia yaitu didefinisikan sebagai tidak adanya semua sensasi penghidupan yang dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, yaitu anosmia sering dikaitkan dengan infeksi saluran pernapasan bagian atas atau terdapat gangguan sistem saraf. Dalam praktik klinis, anosmia biasanya diidentifikasi dengan bau, dan banyak literatur juga menyebutkan bahwa anosmia adalah gejala potensial dari infeksi SARS-CoV-2. Gejala ini mempengaruhi kemampuan untuk mengenali bau yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Penyusun menganalisis fakta lapangan mengenai olfactory training untuk merangsang indera penciuman bagi penyintas COVID-19 yang menderita anosmia berdasarkan kajian literatur dari database elektronik dan eksperimen percobaan pada salah satu penyintas. Kajian literatur dipilih guna mendukung hasil dan analisa fakta lapangan berdasarkan penelitian dari beberapa peneliti. Hasil wawancara dengan salah satu penyintas menyatakan bahwa setelah mengimplementasikan olfactory training dengan sering menghirup bau dari minyak kayu putih yang mengandung eukaliptus, terdapat perubahan dari indera penciumannya. Hasilnya dapat berangsur-angsur menghirup bau-bauan. Berdasarkan studi mengenai penelitian yang melakukan pengujian penghidup objektif terhadap pelatihan OT secara konsisten, didapati hasil yang signifikan terhadap pasien yang memiliki gangguan penghidupan termasuk anosmia pasca infeksi virus COVID-19. Olfactory training juga dapat diimplementasikan pada pasien COVID yang terkena anosmia. OT dipilih karena murah, minim efek samping, dan dapat meningkatkan fungsi penciuman dan kekebalan.
Pekala 2017 menjelaskan 10 studi dengan 639 pasien yang diberi OT mengalami peningkatan yang signifikan dalam statistik skor TDI. Olfactory training adalah terapi yang menjanjikan serta efektif pada pasien dengan disfungsi penciuman. Pandemi COVID-19 ini akan memberikan dampak kesehatan yang bervariasi terhadap manusia, salah satunya hilangnya indera penciuman atau anosmia. Anosmia ini merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam menginterpretasikan bau. Strain dari virus corona akan menyerang sistem saraf pusat melalui neuroepithelium, kemudian akan menyebar ke bulbus olfactorius, sehingga virus ini akan menyebabkan anosmia pada pasien yang terinfeksi. Laporan terkait gangguan penciuman ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian dari Klopfenstein et al. Pada tahun 2020 menyebutkan bahwa 54 dari 114 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami gangguan penciuman atau anosmia. Anosmia akan muncul sebagai tanda awal gejala COVID-19 selama 7 hari dan kemudian akan pulih dalam 28 hari. Terjadinya gangguan penciuman ini akan memberikan dampak terhadap kualitas hidup seseorang. Hal ini dikarenakan karena ketidakmampuan seseorang dalam menginterpretasikan bau pada makanan maupun lingkungan, sehingga akan menyebabkan gangguan nutrisi. Maka dari itu penting untuk menemukan terapi non-farmakologis yang valid, yaitu dengan mengimplementasikan olfactory training. Berdasarkan literatur, olfactory training ini sangat direkomendasikan untuk penyintas COVID-19 yang masih mengalami gangguan pada indera penghidu atau anosmia. Olfactory training ini memiliki efek samping yang kecil, namun memiliki manfaat yang sangat besar untuk mengembalikan fungsi indera penciuman jika dilakukan secara teratur. Nah, secara umum, olfactory training ini dilakukan dengan cara menghirup bau-bauan yang nantinya akan merangsang bulbus olfactorius dan diinterpretasikan ke sistem saraf pusat sehingga dapat kembali mengenal bau-bauan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan olfactory training. Pelatihan ini terdiri atas mencium 4 jenis aroma yang dilakukan dalam 2 sesi, yaitu dilakukan 2 kali sehari. Nah, set aroma yang pertama terdiri dari mawar, eukaliptus, lemon, dan cengkeh. Langkah awalnya adalah kita pilih salah satu aroma, kemudian cium dalam 15 detik, kemudian istirahatkan hidung selama 10 detik, dan ulangi langkah tersebut hingga keempat jenis aroma tersebut telah terambil sampelnya. Nah, setelah 3 bulan, kita beralih ke set aroma yang berbeda, yaitu terdiri dari mentol, thyme, tangerine, dan juga melati. Nah, lakukan seperti langkah pertama tadi. Nah, 3 bulan kemudiannya, kita beralih pada set aroma yang berbeda, yaitu ada gardenia, rosemary, bergamot, dan juga teh hijau. Dan tetap praktikan seperti langkah yang pertama tadi. Anosmia merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam merasakan berbagai jenis bau. Anosmia ini dapat disebabkan oleh berbagai penyebab seperti adanya penyumbatan pada rongga hidung sehingga mencegah interpretasi bau menuju saraf penciuman. Virus corona dapat mengganggu sistem saraf pada indera penciuman sehingga pada pasien yang terpapar COVID-19 muncul gejala anosmia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu terapi non-farmakologi yaitu dengan olfactory training. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa olfactory training dapat membantu penyembuhan anosmia secara efektif, namun diperlukan waktu yang lama untuk kembali sehat secara keseluruhan. Demikian video penjelasan dari kelompok N subkelompok yang mengenai pandemi, yaitu dengan topik olfactory training untuk merangsang indera penciuman bagi penyintas COVID-19. Terima kasih banyak, see you!